Perjanjian itu ada, termasuk yang disampaikan oleh Bang Sandi waktu keluar dari istana itu, bahwa ya Bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Mudah-mudahan beliau keliru ya. Saya tidak tahu yang dimaksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon. Bahkan sebenarnya waktu itu yang pertama kali ikut membuat draft kerjasamanya dengan Sandiaga Uno itu saya, pakai tulisan tangan saya. Karena dia yang mendraft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya, yang kita tanda tangani bertiga. Ya mungkin Pak Sandi perlu cek lagi ya. Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Perjanjian itu ada dan tidak mengikat tahun 2019 saja. Itu selama Pak Prabowo menjadi calon presiden. Saya sampaikan saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Nah, kembali kepada soal etika dan moral seorang pemimpin. Apakah memang bisa dipegang kata-katanya atau tidak? Itu biarkanlah masyarakat yang menilai. Kalau betul bahwa ada perjanjian tersebut dan tidak hanya mengikat di 2019, maka secara etis Mas Anies tentu akan problematik karena dia tanda tangan. Perjanjian Anies dan Prabowo memang tidak terikat secara hukum, tetapi ini tentang moral dan etika seorang calon presiden. Perjanjian itu ada, termasuk yang disampaikan oleh Bang Sandi waktu keluar dari istana itu, bahwa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Sehingga beliau mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2024. Itu kan yang ditegaskan oleh Bang Sandi tadi sebagai salah satu yang menandatangani perjanjian itu di luar Pak Prabowo, Bang Sandi, dan Mas Anies. Saya rasa lebih tepat itu yang menandatangani yang bercerita. Tapi kalau di kami, fokus kami adalah bagaimana meningkatkan aktivitas Pak Prabowo. Juga berulang-ulang kali Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, kader-kader Partai Gerindra, untuk tidak mengungkit-ungkit jasa beliau maupun jasa partai terhadap seseorang. Nah, kembali kepada soal etika dan moral seorang pemimpin. Apakah memang bisa dipegang kata-katanya atau tidak? Itu biarkanlah masyarakat yang menilai. Kalau Gerindra, fokusnya hanya satu, bekerja, penuhi aspirasi rakyat, serap aspirasi rakyat, dan eksekusi aspirasi rakyat. Tapi sekali lagi, silahkan Bang Sandi yang menjelaskan secara detail. Karena bagaimanapun juga, ini kan perjanjian mungkin tidak mengikat secara hukum ya, karena perjanjian ini antara 3 orang yang ditandatangani di atas materai. Tapi mungkin saja ini mengikat secara moral dan etika. Jadi kalau ada orang yang menepati janji, ya silahkan masyarakat menilai bagaimana moral seseorang. Nah, pertanyaannya, apakah perjanjian yang melarang Mas Anies maju selama Pak Prabowo maju sebagai capres hanya di 2019 atau termasuk pasca 2019? Pertama, keterangan resmi dari Partai Gerindra selalu disampaikan oleh Ketua Harian atau Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, yaitu Bang Dasko dan Bang Muzani. Nah, saya tidak tahu kenapa Bang Sandi menyampaikan hal itu. Mungkin karena beliau salah satu pihak yang berperan ikut mentandatangani, sehingga dalam podcastnya Bang Akbar Faisal, beliau mengeluarkan pernyataan itu. Jadi kita tidak ada pernah main dua kaki, karena dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan ke kami, tidak usah diungkit-ungkit. Kalau kami mengungkit-ungkit, tentu barang itu sudah keluar surat itu, Burhan. Karena Pak Prabowo melarang, tentu barang itu belum pernah ditunjukkan surat itu. Tapi saya ingin sampaikan bahwa yang ingin saya garis bawahi, bahwa perjanjian itu ada dan tidak mengikat tahun 2019 saja. Jadi perjanjian itu selama Pak Prabowo menjadi calon presiden. Itu yang penting Saudara Burhan ketahui. Gitu loh. Tetap saja kontrak politik tersebut punya efek terutama buat publik yang menganggap bahwa politisi itu hanya bisa dipegang kalau omongannya seias kata dengan perbuatannya. Dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 terus mengalir. Setelah Partai Nasdem sebagai penggagas dan Partai Demokrat yang menyatakan mendukung, Partai Keadilan Sejahtera juga menegaskan dukungan mereka untuk Anies maju sebagai bakal capres. Akan tetapi langkah dan dukungan untuk Anies Baswedan buat bersaing dalam Pilpres 2024 tidak luput dari guncangan. Sebab Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, mulai mengungkit soal sebuah perjanjian politik yang pernah diteken olehnya Anies dan juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Melihat hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade,
membenarkan Ketua Umum Prabowo Subianto dan Anies Baswedan memiliki perjanjian politik terkait Pilpres. Andre mengatakan perjanjian itu ditandatangani di atas materai oleh 3 pihak, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Kami sampaikan perjanjian itu ada, termasuk yang disampaikan Bang Sandi waktu keluar dari istana bahwa perjanjian itu. Bang Sandi merasa itu masih berlaku sampai sekarang. Kata Andre dikutip dari YouTube Kompas TV Rabu 1 Februari 2023. Andre menuturkan perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara moral dan juga etika. Ini perjanjian yang mungkin tidak terikat secara hukum, karena perjanjian ini antara 3 orang dan ditandatangani di atas materai. Tapi mungkin saja ini mengikat secara moral dan etika. Kembali soal etika dan moral, seorang pemimpin apakah bisa dipegang kata-katanya atau tidak? Biarlah itu masyarakat yang menilai, ujarnya. Meski demikian, Andre menegaskan Gerindra tidak suka mengungkit-ungkit masa lalu. Hal tersebut juga senada dengan pesan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para kadernya. Kami dari Partai Gerindra tidak mau mengungkit-ungkit hal yang lalu, karena Pak Prabowo sudah menyampaikan pada kami. Tidak usah diungkit-ungkit jasa masa lalu, ujarnya. Andre pun menyebut partainya saat ini hanya fokus pada untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Fokus kami sekarang bagaimana kami memenangkan Prabowo, ujarnya. Bukan hanya itu, Ketua DPP Partai Gerindra Sumatera Barat atau Sumbar, Andre Rosiade juga menyemprot prestasi anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring. Sebabnya Tifatul menyindir perjanjian soal Pilpres yang sempat ramai terkait Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Tifatul Sembiring menyindir soal perjanjian Pilpres di akun media sosialnya. Seperti dilihat pada Kamis 2 Februari 2023, Tifatul menilai ada pihak yang mengangkat kembali soal perjanjian Pilpres Anies Baswedan. Ada yang khawatir gagal maning, ungkit-ungkit perjanjian Capres dulu sampai kapan? Rupanya beliau nggak sadar sudah hianati umat, tulis Tifatul. Andre Rosiade kemudian merespon tweet tersebut di akun pribadinya. Menurut Andre, Tifatul kerap menyindir Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tifatul Sembiring @tif Sembiring. Anda sering menyindir Pak Prabowo, ujarnya. Andre lantas menyindir balik prestasi Tifatul Sembiring sebagai anggota DPR RI. Semasa anggota DPR, Andre Rosiade menantang Tifatul menyebut prestasi di DPR dan daerah pemilihan. Tapi kalau boleh tahu prestasi Anda di @dpr_RI apa ya? Baik di ruang-ruang rapat maupun di dapil Anda di Sumut. Ayo dong kasih tahu. Jangan hanya pintar bawa-bawa umat dan nyindir saja yang kelihatan, tapi kinerja nggak jelas, ujarnya. Sebelumnya memang Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian antara Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan terkait pemilihan presiden atau Pilpres. Sandiaga mengatakan perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadlizon. Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon karena dia yang mengedraft dan dia yang menulis tangan itu, kata Sandiaga Uno. Ia menjelaskan perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies Baswedan bicara tidak mau maju Pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres. Kala itu Sandiaga menjadi wakil Anies untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntuan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntuan tersebut, terbentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadlizon. Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan, dan sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari 3 kubu itu. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan dia yang membuat itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri, ujarnya. Ketika ditanya lebih rinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga pun enggan menjawab lebih jauh. Ia hanya menyarankan agar Fadlizon yang mengungkap secara detail isi perjanjian tersebut. Sebab kata Sandiaga dirinya tidak memegang salinan dari perjanjian tersebut. Pengamat politik yang juga Direktur Indo Strategi Research and Consulting,
Arif Nurul Iman menganalisa jika omongan Sandiaga itu benar, maka Anies Baswedan dapat dianggap ingkar janji. Perjanjian antara Anies dan Prabowo itu disebut terkait kesepakatan maju jadi capres. Jika itu memang ada perjanjian, maka Anies Baswedan bisa disebut ingkar janji pada Prabowo atau kacang lupa kulitnya, kata Arif kepada wartawan 31 Januari 2023. Arif menduga Anies Baswedan sebenarnya mengetahui perjanjian tersebut. Dia mengatakan demikian karena merujuk omongan ex-Mendikbud itu, yang pernah mengatakan tidak akan menghalangi Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Dia menambahkan Prabowo punya peran besar memenangkan Anies di Pilkada 2017. Saat itu Gerindra bersama PKS membentuk koalisi mendukung Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mungkin bisa dikatakan Anies lupa bahwa Prabowo orang yang telah menjadi promotornya dalam Pilgub DKI yang berjasa besar mengantarkan menjadi gubernur, tutur Arif.